tomi samasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita lagi Anatomi Semesta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita sekarang kali ini akan mengunjungi suatu makam atau pesarean kalau orang Jawa mengatakan. Di mana? Nah ini pesarean Ki Ageng Giring 3 Sodo Palian Gunung Kidul Yogyakarta. Seperti apa kelanjutan kita nanti akan ke sana? Mari kita ke sana. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita teman-teman. Kita sekarang ada di salah satu makam yang bersejarah, terutama di wilayah Yogyakarta. Nah, ini kita sudah dibersamai dengan Pak Ustadz Supikin dan juga ada Pak Senen, Pak Yusuf itu udah berapa tahun Pak jadi Makunjan atau yang di sini Pak? Mulai tahun 1995. Saya baru lahir, itu udah luar biasa, berarti sekitar 25 tahun Pak. Dari 25 tahun ada nggak Pak pengalaman yang seperti apa yang mungkin aneh atau mungkin ini Pak? Yang ada. Dari pertama itu sekitar tahun 1988. Dan itu kita membuat sumur ini, sampai sumur ya. Itu keanehannya itu tidak ada airnya. Badannya sampai 10 meter nggak ada airnya, dan 11 meter ada sekitar itu ada batu sekitar 1 kepal. Kepal ini itu di batu juga Batu apa ini? nggak tahu kita, putih tapi kita tahu. Kemudian setelah habis itu baru setengah hari kena segini, ini keluar air. Sampai sekarang ini 11 meter kejadian yang pertama tahun 88. Ya. Kemudian yang seterusnya di tahun sekitar Bapindo itu tahun berapa itu? Bapindo bank yang likuidasi itu direktur Bapindo kesini. Itu dia ingin jarak sini supaya banknya itu bangkrutan, nggak ada bangkrutan waktu itu. Nah, dan minum air degan sini, setelah itu keluar muntah. Setelah itu muntah, pokoknya diutahkan semua. Degan tadi itu istilahnya membersihkan diri. Kemudian yang kedua, yang tahun Mbak Mega, pokoknya kita nggak tahu tahunnya kapan itu kejadian dan aneh itu. Terus Mbak Mega juga kesini mau nyalon pertama, itu kita membuat manjat pohon kelapa yang untuk beliau Mbak Mega mau minum kelapa itu. Nah, setelah sekitar 1 meter sampai ke atas, sampai buah kelapa, dan orang yang memetik itu udah jatuh sendiri. Nah, kita ada firasat bahwa nggak jadi kepala negara, mungkin wakilnya wakil lagi gitu. Nah, setelah itu kesini lagi, alhamdulillah bisa sampai ke puncak atau ke tempat tepat di sasaran, atau buahnya bisa di itu jam 2 malam. Jam 2 malam kita manjat. Jam 2 malam. Terkait dengan degan itu Pak, atau kelapa muda itu. Kenapa bisa keterkaitannya dengan sejarah itu seperti apa ya? Ya, kita kan di sini itu sumbernya wahyu keraton itu dari kelapa hijau gagak emprit. Nah,
kelapa hijau gagak emprit. Kelapa hijau gagak emprit, namanya gagak emprit kelapa hijau. Itu sumbernya Wahyu Keraton di situ. Dulu waktu Keraton Pajang geger kan beliau yang diakhiri sama Ki Ageng Pemanan Suwito di Keraton Pajang dan berguru pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah itu Keraton Pajang geger, kemudian kedua orang murid tadi disuruh oleh Sunan Kalijaga untuk mencari keberadaan Wahyu Keraton Pajang yang hilang. Itu diperintahkan di daerah kita ini di Gunung Kidul. Nah, Ki Ageng Giring di daerah Soto Giring sini, Ki Ageng Pemanan di daerah Gunung Kembang Lampir Panggang. Nah, ya lama bertahun-tahun mencari sesuatu yang digendaki tadi, yaitu dengan sembari mensiarkan agama Islam, juga bercocok tanam, dan Ki Ageng Pemanan juga di Kembang Lampir juga mensiarkan agama Islam dan juga bersemedi di sana di Gunung Lampir. Nah, suatu saat Ki Ageng Giring dapat perintah bahwa ada ilham untuk menanam sepet aking, sepet garing. Sepet aking kulit kelapa yang sudah kering. Kulit kelapa yang sudah kering untuk ditanam. Kemudian ditanam oleh Ki Ageng Giring. Ya, mungkin suatu keajaiban alam atau kehendak Gusti Allah, sepet atau kulit kelapa yang kering tadi bisa tumbuh di kal. Dipelihara sampai besar, dan juga buah buah dari cikalnya. Tadi cuma hanya satu. Oh, hanya satu. Iya. Itu juga ada suatu saat ada ilham lagi sewaktu Ki Ageng Giring baru istirahat dari sawah. Jebeng sing sapa iso ngunjuk tegan iki iso sing iso nurunake raja-raja ta ratu-ratu. Nah, Ki Ageng Giring kayaknya tidur aja, nggak tidur kalau nggak tidur aja kayak tidur aja lah. Makanya tugas dia mengintikan bahwa inilah mungkin saat yang kita cari-cari, bertahun-tahun kita cari, mungkin inilah wahyu keraton yang dari Pajang hilang tadi. Nah, oleh Ki Ageng Giring kemudian degan tadi dipedati, jadi nggak dipenek, cuma dipedati kemudian temulung dan dipetik, dibawa pulang. Setelah itu diparasi, kemudian baru dikasihkan di pogo, di dapur. Pogo. Nah, itu peling pada Nyi Ageng Giring, Nyai iki mengko ana degan kapan perlu aja ana sapa wae sing iso sing umawani ngunjuk ngombe degan iki. Ini Mas distokke. Nah, Ki Ageng Giring ke sawah dulu. Sembari tatkala di Gunung Kembang Lampir juga kakak adiknya Ki Ageng Pemanan itu juga mendapat ilham bahwa wahyu keraton yang sudah tahun dicari, sudah dipegang oleh kakakmu, wujudnya dengan topo hijau. Ki Ageng Pemanan jengkar oleh topo, turun gunung dan pergi ke tempat saudara tuanya itu Ki Ageng Giring. Sampai di situ tahu bahwa degan itu sudah cemari senten pogo, ya karena dia haus dari Panggang ke ini jauh, haus minta air oleh Mbak Yunya. Mbak Yu, saya mau minum, Mbak Yu mau minum air degan yang ada di pogo. Jangan Dimas, itu nanti untuk kepentingan rokokmu tamasmu. Mboten Mbak Yu pun kula remen niku ajeng kula unjuk. Ora Dimas, aku ora iso, ora lilo engko dak dibani ke rokok. Ngantos sosok-sosok. Nah, ini kados Pemanan sampun tahu, sudah tahu bahwa itulah wahyu keraton yang kita cari-cari. Makanya dia niat hatinya untuk merebut. Selagi tidak ada di rumah kakaknya. Nah, itu pangke nek wonten kedah lonjuk bayune, nek wonten muga-mugane Kang Mas marah. Oh, nanti saya yang bertanggung jawab. Dan diminum Ki Ageng Pemanan, habis kemudian pergi. Ki Ageng Giring baru pulang, tapi sudah terasa dia mampir dulu ke kali Nyamat untuk bersuci atau mandi besar. Nah, setelah itu dia sudah terasa bahwa waduh,
ketewasan kecolongan di rumah. Kan orang dulu kan waskita wajine panggra itu bali istilahnya untuk papane untuk prihatine. Ya. Terus nuwun nah iki akhirnya netesaken paspo wonten watu niku dadi dakon-dakon kenanganipun Kakang Gering. Nah, guanging Kakang Gering, guanging watu ya guanging manahe Kakang Gering. Dadi dilai gloning Kakang Gering karena wahyu sing arep diunjuk, kudune Kakang sing unjuk ning disian oleh adiknya Pemana. Makanya sungai untuk mandi besar bersih dengan wali guang yang kecuali ngatine Kakang Gering. Kakang pulang sudah mendapatkan degan dah kosong. Nah, akhirnya ditutupi tadi dia nggak marah sama istrinya, karena istrinya sudah melakukan amanah yang benar, tidak boleh, tapi kan yang di sini kan terus. Ya. Nah, kemudian dikejar oleh Kakang Gering, Kakang Pemana cuma diam saja. Dimas turun satu, nanti keturunan saya dulu yang menjadi raja. Diam aja. Dimas Pemana turun 2, turun saya dulu yang menjadi raja. Diam terus sampai terus turun 4, 3, 4, 5, baru turun ke 7 Kakang Pemana berhenti di satu tempat, yaitu di daerah Gunung Pasar, daerah Delingo, Bantul. Nah, di situ Kakang Pemana berhenti, kemudian memberikan jawaban pada kakaknya Kakang Gering. Berhenti dulu Kang Mas di sini ya, nanti. Ya, saya minta maaf Kang Mas, mungkin ini sudah takdir ilahi bahwa Kang Mas Kakang Gering yang bisa memperhatikan, menjadikan wahyu keraton sampai akhirnya bisa dipetik sampai bawa pulang ke rumah. Tapi suara atau barang siapa yang bisa minum itu ya yang nantinya akan mengangkat sisa. Maka saya minta maaf. Nanti setelah turun ke 7 dan seterusnya saya kembalikan ke Mas Kakang. Kemudian Kakang Gering sudah merasa puas, mantap bahwa nanti setelah turun ke 7 beralih ke keturunan Kakang Gering pulang. Kakang Pemana melanjutkan perjalanan ke Sementau, membabat hutan untuk menjadikan keraton Mataram. Kalau hubungannya Pak, Iya. katanya ada sendang nopo Pak ini? Namanya? Ada sendang wahyu, ada sendang tanah wareh. Nah, sendang wahyu tadi yang dulu tumbuhnya kelapa gagak amprit tadi. Itu sekitar setengah kilo dari sini. Jadi dari desa ke sana itu ada gapura yang begitu ngaji kan itu di sana. Ya. Itu dulunya yang menjaga, merawat kelapa tadi itu abdi dan abdinya Kakang Gering. Yang di sini itu sendang tanah wareh. Sendang tanah wareh itu dulunya untuk bersesuci waktu Kakang Gering mau menjalankan ibadah sholat masjid. Jadi mendapat sendang itu juga Kakang Gering yang membuat. Itu sendang tanah wareh sini. Sampai sekarang airnya masih dapat digunakan masyarakat seperti itu. Masih. Sangat luar biasa sekali, masih bisa dinikmati sampai sekarang. Sampai sekarang setiap tahun habis panen itu masyarakat daerah pesisir selatan banyak yang sini minta barokah air sendang tadi. Ada mungkin ritual atau acara adat tertentu Pak, mungkin tertentu. Ada cara apa Pak kalau biasanya? Setiap tahun sekali itu habis panen jagung itu ritual sedekah apung condong. Apung condong itu waktu Kakang Gering berprihatin selama 41 hari itu, makanya kita membuat apung condong 41 biji. Tangan pertama nggak boleh dimakan, yang kedua baru itu untuk saji yang pertama biasa itu. Masakan itu, pertama nggak boleh dimakan, terus baru yang kedua boleh seperti itu. Concong dari jagung, panen jagung itu Jumat Kliwon. Nah, kemudian setelah panen padi dinamakan acara adat babadalan. Ya. Itu acaranya ngapain Pak kalau babadalan? Babadalan itu malam Jumat Kliwon itu zikir akbar. Berarti zikir akbar, dan siangnya itu biasanya ada, kalau 2 tahun sekali itu kan gede upacaranya adat itu, ritual apa itu namanya pawe tarawuf dan sebagainya itu, kemudian kenduri setelah habis Jumat.
Berarti sama-sama Jumat Kliwon, Pak? Sama-sama Jumat Kliwon. Tapi waktunya biasanya bersamaan apa mboten nggih? Mboten bersamaan. Itu ternyata berbeda secara waktu dan konteksnya karena panennya padi sama panen jagung. Itu berarti ada filosofi sejarahnya juga. Ada. Nah, kalau untuk generasi muda yang saat ini, Pak, perkembangan zaman juga bisa dikatakan pesat, harus menggunakan gadget dan sebagainya. Itu pesannya seperti apa, Pak, untuk generasi muda, terutama untuk pelestarian budaya dan sebagainya? Ya, saya mohon atau kita serahkan pada kaum muda, generasi muda itu kita cuma ingin satu, mentaati atau istilahnya mewarisi atau melestarikan budaya-budaya leluhur kita, yang mana leluhur kita memperebutkan satu, yaitu tanah air kita, itu kemerdekaan. Yang kedua, kerajaan-kerajaan yang dulunya dijajah oleh orang luar bisa direbut oleh leluhur kita, terutama cikal bakal Mataram, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan yang menjadikan keraton Mataram itu. Kita cuman pesan pada pemuda, generasi muda, banyak-banyaklah berdoa, atau istilahnya kita mengisi dengan cara menghadiahkan doa kepada beliau-beliau yang sudah gugur dan yang sudah mendahului kita hadiahkan gitu. Bukan kita itu istilahnya ingin di sini banyak bicara, enggak, tapi khusus pemuda itu janganlah nantinya kehilangan estafet, istilahnya kelanjutannya itu tidak ada generasi yang melestarikan kebudayaan kita. Dan yang penting coba kita tengok, merenungkan bagaimana sulitnya waktu itu. Kita sekarang cuma menikmati keberhasilannya aja. Jadi kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mendoakan kepada beliau-beliau yang sudah mendahului dari kita. Kalau untuk ke Sendang nanti kita boleh ke sana juga, Pak? Boleh nanti bisa ke sana. Nah, itu seperti itu pemirsa dan penonton. Semoga ngobrol kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi pemuda dan masyarakat luas seperti itu. Dan mungkin closing statementnya dari Pak Ustadz, mungkin pesan dari masyarakat luas itu seperti apa, Pak, dengan adanya peninggalan terutama dan makam dari Ki Ageng Giring ini, Pak? Ya, pesan saya, kita sebagai pemuda jangan kehilangan obor. Artinya kita selalu menengok ke sejarah dan rajin-rajinlah kita membaca sejarah, karena tanpa sejarah maka hidup kita tidak terarah. Pak, terima kasih kalian Bapak. Semoga kita dapat berkunjung lagi dengan teman-teman dan Pak Ustadz juga. Semoga kita masih dapat diperkumpulkan di lain waktu dan lain kesempatan. Dari saya cukup sekian, banyak kekurangan saking kula ya Pak, kula yang ngapunten sebagai generasi muda. Semoga tetap saged mengemban amanah yang satunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.